datang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik di rumah sudah pada siap belum? Harus sudah siap ya. Nah, silakan adik-adik di rumah bisa melakukan presensi terlebih dahulu pada muka yang telah disediakan ya. Nah, hari ini adik-adik di rumah akan belajar bersama saya, Ainur Laila, pada materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran 6, kalian sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda pada pembelajaran sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Tujuan pembelajaran hari ini, adik-adik di rumah dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat, kemudian dapat menceritakan pengalaman bermusyawarah secara tertulis dengan rinci, kemudian dapat menggunakan kata atau istilah pembentuk benda dengan tepat, kemudian dapat menuliskan informasi terkait kekurangan dan kelebihan bahan pembentuk benda dengan tepat, serta adik-adik di rumah dapat mengkonversi satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Nah, selanjutnya mari kita simak video berikutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah sering disebut dengan diskusi. Adik-adik tahu kan orang-orang yang sedang berdiskusi? Ya, itulah diskusi merupakan nama lain dari musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang masih ingat? Ya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian, apa sih keuntungan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Nah, dengan musyawarah dapat terjalinnya suatu hubungan baik antar anggota dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil. Kemudian, dapat mempererat persaudaraan, sikap saling menghargai, serta mengambil keputusan secara mufakat. Kemudian, bagaimana cara menghargai pendapat teman? Nah, cara kita untuk menghargai pendapat teman yaitu dengan tidak memaksakan kehendak dan tidak mengejek pendapat yang disampaikannya walaupun pendapat itu berbeda. Jadi, kalian juga harus berani mengeluarkan pendapat dengan baik, tetapi tidak boleh mengejek pendapat teman, harus saling menghargai. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, dengan kita saling menghargai, maka tidak akan ada perselisihan atau pertengkaran. Sebab dengan menghargai pendapat orang lain, suasana damai akan lebih terasa. Jadi harus saling menghormati, harus saling menghargai. Nah, sekarang lakukan kegiatan musyawarah tentang menentukan 5 benda yang akan diselidiki. Kalian kan sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Sekarang, tentukan 5 benda yang akan kalian selidiki. Lakukan musyawarah bersama orang yang ada di rumahmu, bisa dengan orang tua, kakak, adik, paman, atau bibi, siapapun itu yang ada di rumah untuk menentukan 5 benda yang akan diselidiki. Kemudian, tulislah hasil musyawarahnya pada kolom yang telah disediakan pada buku siswa. Seperti contoh pada layar kalian, benda yang akan kami selidiki adalah nomor 1, meja, kedua, lemari, dan seterusnya. Setelah itu, di halaman selanjutnya, kalian tuliskan keuntungan melakukan musyawarah, kemudian bagaimana cara menghormati pendapat orang lain, kemudian apa yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat orang lain, dan yang terakhir, ceritakan pengalamanmu melaksanakan musyawarah dalam bentuk lisan atau voice note yang dikirimkan ke grup WhatsApp selama 5 menit dari sekarang. Setelah itu, kita lanjut ke video berikutnya.
selamat datang kembali. Nah, setelah menentukan benda yang akan diselidiki, sekarang lakukanlah penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Nah, jadi kalian harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda tersebut, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal. Contohnya di sini ada gambar jendela. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu? Apakah dari kaca atau dari aluminium? Jadi, kalian selidikilah bahan terbaik dan pilihlah alternatif bahan lainnya dari benda-benda yang kalian selidiki tadi. Tadi kan ada 5 benda. Nah, sekarang tentukan bahan terbaiknya apa, kemudian alternatif bahannya apa. Kemudian diskusikan kembali dengan orang yang ada di rumahmu tentang kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut. Bagaimana, bisa dipahami? Coba silahkan dikerjakan ya. Nanti hasilnya tuliskan seperti contoh yang ada di buku siswa. Di sana ada tabel contoh nomor 1 daun jendela terbuat dari bahan kayu. Alternatifnya aluminium. Kekurangan dan kelebihannya silahkan tuliskan seperti contoh. Nanti hasilnya kalau sudah selesai difoto ya, dikirimkan ke grup WhatsApp selama 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, semuanya sudah selesai ya. Mari kita lanjutkan. Tadi kan kalian menyelidiki 5 benda. Sekarang pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki tadi. Kemudian tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu pada buku siswa seperti gambar di samping. Nah, jadi kan di sana ada kolom. Kemudian kalian tuliskan hasil penyelidikan tentang satu benda itu, meliputi bentuk benda seperti warna, ukuran, bentuk, fungsi, kekurangan kelebihan, serta alasan kamu memilih benda itu. Ya, setelah itu nanti hasil tulisannya diambil gambar, difoto kembali, dikirimkan lagi melalui grup WhatsApp. Setelah itu, mari kita simak video yang terakhir pada pembelajaran kali ini. Nah, kembali lagi ya. Bagaimana? Tadi sudah mengerjakannya? Sudah ya. Semuanya sudah mengumpulkan di grup WhatsApp. Sekarang kita akan belajar matematika, yaitu tentang meteran. Sebelumnya, adik-adik pernah melihat bagaimana meteran itu? Nah, pada gambar di layar kalian itu ada gambar meteran gulung atau biasa disebut dengan meteran saku. Meteran gulung ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter dan biasa digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, sekarang Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelumnya, Siti akan mengukur benda-benda yang ada di kamarnya. Coba sekarang adik-adik bantulah Siti menemukan ukurannya. Adik-adik masih ingat bukan? 1 meter sama dengan? Ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekarang coba nomor 1 kita pecahkan. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Tadi kan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Berarti kalau 200 cm sama dengan? Ya, sama dengan 2 meter. Berarti 254 cm sama dengan 2 meter ditambah sisanya 54 cm. Pintar. Sekarang mari kita pecahkan nomor selanjutnya dan soal cerita pada kuis yang telah disediakan di Moka. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya kita telah sampai pada akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tarik kesimpulan bersama dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi yang pertama kita belajar bermusyawarah. Nah, kegiatan musyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Tadi kan adik-adik telah belajar bermusyawarah. Sekarang adik-adik harus berani mengeluarkan pendapat dengan baik dengan tetap menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh saling mengejek. Kemudian tadi adik-adik sudah pandai dalam memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Nah, pemilihan bahan yang tepat tersebut dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal. Kemudian adik-adik bisa mengukur benda dengan berbagai meteran. Salah satunya tadi apa?
meteran gulung. Jadi untuk sekarang adik-adik sudah bisa ya merubah atau mengkonversi dari satuan meter ke sentimeter. Nah, untuk tugas hari ini, adik-adik diskusikanlah bersama orang tua tentang jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Pengumpulannya sampai besok ya, dikumpulkan melalui Moka, nanti ada plate yang telah disediakan. Bagaimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya Ainul Laila, izin